Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Luar biasa, sungguh luar biasa. Pak Roy benar-benar bagaikan pahlawan. Begitu nyampe keluar dari bandara langsung disambut sama bunga. Peluk sana, peluk sini. Luar biasa. Lihatlah senyumannya. Sumringah, bener. Seperti habis mendapatkan harta karun di Australia. Ya, memang dah. Perjuangan Roy Suryo ini kudu kita kasih acungan jempol perjuangan itu. Aduh. Hebat memang beliau kerja keras ya. Teman-teman mereka juga, Rismon sama Tipa, luar biasa lah ya. Tapi sayangnya ya, yang dicari itu bukanlah sebuah kebenaran, tapi pembenaran untuk menjatuhkan atau menghancurkan seseorang yang bagi banyak orang di Republik ini telah memberikan manfaat lah ya atas kerja-kerjanya, yaitu siapa? Pak Jokowi. Dan juga anaknya yang kena cipratan kesialan. Siapa itu? Gibran Raka Buming Raka. Bukan kesialan sih, tapi ya berkah lah ya. Sungguhnya kita ngelihat begini, ketika diri kita misalkan diserang, difitnah, dijolimi sama seseorang, itu adalah sebuah keuntungan buat diri kita. Kenapa? Ada yang bilang Ustadz dulu ya, bahwasannya ketika kita difitnah, dijolimi, dan lain-lain, ke diri kita itu, dosa kita itu akan berkurang. Yang tadi dosa kita 100, jadi 80, diserang lagi, 70, diserang lagi, 60, berkurang terus. Lama-lama nol tuh dosanya. Pak Jokowi dan juga Gibran. Aduh, emang sulit ya. Sulit kita untuk mengerti apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ya. Karena bahwasannya lembaga-lembaga institusi di Republik ini sudah memberikan keterangan bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli, ijazah Gibran yang asli. Tapi mereka tetap saja ya ngotot ingin membuktikan bahwasannya jenjang akademi Pak Jokowi dan juga Gibran itu semuanya palsu. Terutama ijazahnya. Ya lo lihat kan ya videonya tuh ya. Wah, sudah tuh benar-benar pahlawan buat mereka. Bahkan ya di Kurnia itu ya di CNN bilang ya, buat dirinya dan TPUA Roy Suryo, Tifa dan Rismon itu pahlawan. Tuh coba. Aduh. Kita sebagai masyarakat kan juga bingung ya. Lah, pada dasarnya yang nyetak, yang memproduksi ijazah itu bilang asli, tapi orang di luar itu bilangnya palsu. Kan lucu ya, kocak. Bahkan teman-temannya, ada lagi yang dicetaknya di Pramuka. Aduh, makin ngaco aja. Kemana-mana arahnya. Tapi hasil dari Roy Suryo apa ya di sana? Kita juga kagak tahu tuh kalau kita lihat videonya tuh cuplikan-cuplikannya bahwasannya ada yang bilang yang diwawancarai Roy Suryo itu ya bukan sama pendidikannya yang diambil di UTS sama Gibran. Yang diwawancara Roy Suryo itu ya hanya orang-orang Indonesia yang mencoba membenarkan apa namanya, memperlancar bahasa Inggrisnya untuk bekerja di Australia tersebut ya. Pada dasarnya itulah ya. Gue juga kagak terlalu paham. Yang gue paham, aneh juga Roy Suryo kesana ngapain?
Dan yang diwawancara itu bukan sumber aslinya, misalkan UTS Insert-nya atau Universitas UTS-nya langsung masuk, ayo datang. Beliau ini kan mantan menteri, otomatis dihormatin. Pasti dihormatin lah ya yang namanya Roy Suryo itu. Kalau datang ke kampusnya UTS langsung atau sumber-sumber yang kredibel, misalkan pemerintahannya atau apa, bukan orang-orang yang sekolah di sana dan mencari tahu bener nggak nih lu ketemu Gibran atau gimana. Dan ada juga Roy Suryo itu memberikan cerita bahwasannya ada seseorang di sana yang pernah nyupirin Gibran dan berbicara bahwasannya Gibran tuh pernah kuliah di situ, di tempat itu ya, UTS Insert itu selama 6 bulan dan gak lulus katanya. Pertemuan sekejap bisa menjadi fakta. Ya itu kan supir itu mungkin juga ya dengar-dengar aja. Dan itu dikelola sama Roy Suryo menjadi sebuah narasi yang bisa memojokkan atau bisa menjelekkan Gibran sendiri ya. Emang jago kalau Roy Suryo tuh ya bikin cerita, bernarasi, beropini, mengembangkan sebuah sedikit pertemuan menjadi heboh. Lucunya juga kalau kita lihat ya, Roy Suryo di sana kan ya, gua nggak tahu tuh ya dia mau ngapain. Yang gua tahu mereka Roy Suryo itu ingin menyelidiki rekam jejak nya Gibran di sana ya. Tapi nyambi jualan juga lah, lumayan ya kan buat ongkos balik. Jadi kagak rugi. Ke Australia PP terus jualan buku dan untung kan lumayan. Aduh, kadang kita bingung itu orang-orang yang kuliah di sana ya. Apa ya? Kok sama gua aja gitu ya yang orang biasa, maksudnya ya berpikirnya secara sederhana aja sih ya. Nggak usah kayak Roy Suryo begitu ribet. Langsung aja tanyanya. Tanya ke orangnya, tabayun kalau bahasa orang Islam tuh apa-apa biar kita kagak salah. Kenapa-napa kita tabayun. Gibran udah ngasih tahu ijazahnya pada saat waktu itu pernah dikasih tahu dan udah diverifikasi oleh lembaga-lembaga di Republik ini ya. Dan kita harus percaya. Terus mau percaya sama siapa lagi kalau bukan sama lembaga negara? Masa kita percaya sama Roy Suryo yang cuma bermodalkan fotokopi, wawancara seorang, 1 orang, 2 orang, yang bukan sumber valid. Nah itu kan bisa bahaya, bisa mendatangkan fitnah, tuduhan yang apa ya, yang kagak baik lah ya buat orang yang mendengar dan orang yang melontarkannya. Kalau buat Pak Jokowi atau Gibran mungkin itu rezekinya diserang sana sini. Bener kata siapa itu ya, Budiana bilang tuh kalau ya Pak Jokowi diserang terus, difitnah macam-macam, Gibran jadi wapres. Sekarang Gibran diserang sana sini, mungkin saja Jan Etes nanti yang jadi presiden. Tapi ini ada pandangan menarik ya dari Bu Inalim ya yang melihat kegiatan Roy Suryo di sana. Bagaimana pandangan beliau? Mari kita simak bersama videonya. Let's go, kita play. Masih dengan pembahasan dengan ijazahnya Mas Gibran ini, yang kemarin juga kabarnya publik kembali dihebohkan dengan kabar Roy Suryo terbang ke Sydney nih, gitu kan. Beliau mengaku datang ke kampus ya UTS gitu kan. Dan untuk memastikan data pendidikan Gibran dari sisi Anda sendiri sebagai pemerhati pendidikan di internasional itu, Anda melihat ini seperti bagaimana gitu? Iya, sangat prihatin ya, karena kok masih dilanjutkan, padahal kan bukti-bukti sudah dikasih lihat. Kemudian saya sudah kasih penjelasan juga tentang pathway program orang-orang yang kuliah pindah-pindah negara itu seperti apa. Nah, kalau memang niatnya baik,
ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke InSearch, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, foundation diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari foundation diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini foundation diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih apa ya, kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari InSearch UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England. Dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh kalau ibaratnya begini, kalau kamu masuk InSearch UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis ya kan, memberikan penjelasan tentang universitas lain yang notabene kompetitor dan salah penjelasannya. Dan kita bisa langsung browse di website universitas di luar negeri yang saya sudah sampaikan di video saya udah kasih lihat bukti, bisa gitu loh. Bisa diterima di universitas luar negeri dari foundation diploma. Tapi kalau syarat bahasa, ya memang betul itu harus tetap IELTS atau TOEFL. Yang diundang itu hanya orang-orang yang mencari kemampuan bahasa, tidak membahas mengenai program foundation diploma. Berarti yang ngobrol sama diwawancarai oleh Rasudya itu adalah orang-orang yang hanya mengambil untuk sekolah bahasa, karena bahasa mereka tidak mencukupi. Salah satunya kan mau ngambil keperawatan. Jadi banyak orang Indonesia tuh, tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang bekerja sebagai perawat kan. Nah selama ini kan memang kita bersaing sama Filipina, karena Filipina itu mereka udah berbahasa Inggris. Ya, sedangkan syarat bahasa Inggris untuk masuk bidang keperawatan di luar negeri itu tinggi sekali, lebih tinggi dibanding masuk bisnis atau jurusan yang lain. Kalau jurusan bisnis misalnya diminta IELTS 6,5, kalau untuk keperawatan bisa aja 7 sampai 7,5. Nah, jadi biasanya dari Indonesia nggak memenuhi itu untuk nyampe level 7 atau 7,5, sehingga mereka harus sekolah bahasa dulu. Tapi kalau mereka dari Indonesianya misalnya sudah lulus diploma keperawatan, ya tentunya syarat akademisnya mungkin sudah bisa memenuhi untuk masuk ke UTS-nya jurusan keperawatan, tapi syarat bahasanya belum memenuhi. Sedangkan yang diwawancara hanya yang sekolah bahasa saja dan mau bekerja nantinya kan sebagai perawat di sana. Mereka juga bukan masuk jalur pathway. Enggak. Bukan pathway, makanya misleading waktu Roy Suryo nanyanya. Jadi kan program matrikulasi ini tidak bisa diterima di negara lain, dan yang lulusan sekolah bahasa bilang tidak bisa, jelas-jelas bilang tidak bisa. Nah ini misleading. Mereka bukan orang yang kredibel untuk mengatakan itu. Mereka bukan bagian admission universitas atau InSearch UTS-nya itu sendiri. Oke, Bu Ina, ini kan Roy Suryo mengaku sudah mendatangi kampus dan menemukan data tertentu katanya tuh tidak menunjukkan nama Gibran katanya. Nah dari sisi akademik, apakah pihak luar negeri seperti Roy Suryo itu bisa sebenarnya mengakses data mahasiswa di situ nggak sebenarnya sih? Oh nggak bisa, nggak mungkin. Ada Privacy Act, mungkin
Jadi di Australia itu ada aturan ketat soal privacy data ya, namanya Privacy Act tahun 1988 dan juga Australian Privacy Principles disingkat APPS. Intinya semua institusi termasuk mungkin insert UTS atau sekarang istilahnya UTS College ya, itu kan harus patuh dan hukum di sana itu jalan ya, terutama dalam hal cara mengumpulkan data, menggunakan dan berbagi data pribadi. Jadi kalau data pribadi saya kuliah di sana, orang juga nggak akan bisa tahu-tahu datang ke kampus saya meminta data saya, nggak akan bisa. Jadi itu pasti klaim bohong. Berarti seharusnya diverifikasi lewat saluran resmi ini, misalnya melalui permintaan dari lembaga negara atau otoritas hukum, dan itu tuh nggak bisa. Secara hukum dia tidak punya hak untuk meminta data riwayat pribadi seseorang. Bahkan misalnya orang tuanya pun tahu-tahu datang ke sana minta rapot anak saya. Kalau anak kita sudah di atas 18 tahun, kita sebagai orang tuanya nggak bisa minta, ya minta aja ke anaknya suruh minta, anaknya yang kita minta kasih ke kita sebagai orang tua, karena itu udah orang dewasa dan datanya, privasinya itu dilindungi oleh hukum di sana.